Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif favorit kita, mengenal akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah saat ini beliau telah terhubung bersama kita dari studio Solo ke studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaif halukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Jakarta lagi hujan ya Ustaz. Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah. Ya, Solo juga sudah mulai lebih sering hujannya. Alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan sudah mau menemani kita Ustaz pada kesempatan di sore hari ini. Baik pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik melalui redaksi kami di deonfoto.com, atau bisa juga pemirsa sekalian sampaikan pertanyaan secara langsung melalui line telepon kami di 021 2123 2333, atau bisa juga melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 7000 6087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara delay, diantaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV di nomor rekening 777-184-1842. Baik, itu dia pemirsa sekalian, dan sebelum kita mulai mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masuk, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dan juga faedah dari Ustadz. Mohon izin Ustadz, mungkin nasihat lainnya Ustadz kepada mungkin pemirsa ada sekalian dan juga penuntut ilmu di luar sana Ustadz, tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Ya, terkait dengan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, oleh guru kami juga, bahwa menuntut ilmu itu adalah harus dari yang dasar dulu, ya. Qala ba'dus salaf ketika menjelaskan tentang ar-rabbaniyun, pengertian dari ulama rabbaniyun, mereka mengatakan alladzina yurabbuna bi sigharil ilmi qabla kibarih, yaitu mereka yang mendidik dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang dasar dulu, yang dibutuhkan oleh semua orang dulu, yang sifatnya primer, sebelum mereka mengajarkan yang berat-berat atau mengajarkan yang detil-detil. Dari sini, ketika seseorang ingin belajar, tentunya dia harus memulai dari yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk dia ketahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan apa yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk dia ketahui itu secara umum, yaitu fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu yang pertama kali harus difahami, harus diyakini, ya, dan harus dimengerti serta menjadi pedoman hidup kita adalah tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ilmu akidah. Dan tentunya akidah ini muaranya pada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Sehingga mempelajari akidah secara global
dari dasar-dasarnya adalah yang pertama kali mesti kita tanamkan. Tidak berarti bahwa anak kecil harus diajari kitab tauhid misalnya. Dari mulai TK dia jadi kitab tauhid, bukan. Namun kita pilihkan untuk anak-anak itu yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk memahami. Kalau mereka belum bisa memahami, maka ditalkin saja. Ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat yang singkat, yang merupakan inti dari akidah. Dan itu bisa kita ambil dari kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama. Kitab-kitab yang singkat, yang merupakan kesepakatan dari ahlu sunnah wal jamaah. Kita ambilkan satu kalimat, ya, kita ajarkan kepada anak kita. Nanti setelah mereka itu mulai bisa memahami apa yang mereka selama ini telah mereka hafalkan, baru kita jelaskan itu artinya begini. Ya, itu salah satu cara yang paling efektif untuk mengajarkan anak kita ilmu akidah. Demikian juga yang merupakan fardu ain dari sisi ibadah, yaitu ibadah salat. Ketika Nabi SAW memerintahkan umatnya agar mengajak anak-anak mereka untuk sholat, ya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ini merupakan isyarat bahwa sebelum mereka genap berumur 7 tahun, mereka sudah harus diajari semua hal yang berkaitan tentang sholat, tentang keabsahan sholat, baik syarat-syaratnya seperti thaharah, menutup aurat, ataupun rukun-rukunnya seperti membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Ya, ini harus sudah diajarkan. Berarti ini merupakan ilmu yang pertama-tama, termasuk yang pertama-tama. Oleh karena itu harusnya kita merujuk kepada bagaimana Nabi SAW mengajarkan Islam kepada anak-anak, ya, maupun kepada orang-orang dewasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika dia sudah beranjak lebih dewasa lagi, mulai diajarkan hal-hal yang perlu diketahuinya untuk orang seusia itu. Jadi begitu seterusnya, akhi. Belajar yang bertahap sesuai dengan yang dibutuhkan di usia tersebut. Nah, ketika dia sudah lebih dewasa lagi dan dia baru mulai belajar, maka pendekatannya agak sedikit berbeda. Ya, tidak lagi kita batasi seperti kalau dia anak-anak, maka belajarnya sholat. Tidak hanya itu. Yaitu bagian dari yang dia harus pelajari, namun dia harus mulai mempelajari hal-hal lain yang menjadi kewajibannya untuk dia ketahui. Kalau masih anak-anak, masih remaja, dia belum wajib belajar tentang fikih rumah tangga misalnya. Bagaimana aturan dalam menafkahi, bagaimana aturan kewajiban seorang bapak, kewajiban seorang ibu, suami, istri, dan semisalnya. Namun ketika yang belajar ini adalah orang yang sudah berumah tangga, maka dia harus mempelajari itu. Karena itu sudah menjadi kewajiban dia. Jadi intinya, ilmu yang harus dipelajari itu menyesuaikan dengan kewajiban orang yang akan belajar itu. Apa yang menjadi kewajiban dia, maka dia wajib pelajari ilmunya. Begitu. Nah. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas nasihatnya. Semoga dapat menjadi pengingat dan juga pelajaran bagi kita Ustadz. Dan semoga Allah juga berikan kita keistiqomahan dan juga taufik untuk bisa melaksanakannya Ustadz ya. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Kita izin untuk beralih ke pertanyaan pertama Ustadz. Kali ini datang dari Ibu Salsabila di Kota Kendari. Pertanyaannya, mau bertanya Ustadz, calon saya bekerja di Papua, sedangkan saya di Sulawesi. Ibu saya meminta agar calon saya segera meminang saya, tetapi cutinya masih lama. Nah, bolehkah hanya anggota keluarganya saja yang mewakili tanpa kehadiran calon saya, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Taib. Ini berarti pertanyaan tentang ketika pinangan itu
disampaikan oleh anggota keluarga, bukan oleh calon suami gitu ya. Tidak ada masalah di sini, ya. Tidak ada masalah. Bahkan akadnya pun boleh diwakilkan. Jadi bukan hanya meminangnya, akadnya pun boleh diwakilkan. Sebagaimana pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan itu diwakili karena beliau menikahi Ummu Habibah ketika Ummu Habibah sedang berada di bumi hijrah Habasyah. Dan sedangkan Nabi ketika itu jauh ya, masih di Madinah ya. Jadi pernikahan itu dilangsungkan, bukannya Nabi yang langsung menjadi mempelainya, tapi diwakilkan oleh salah satu sahabat yang ada di sana. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi jawaban bagi penanya kita tadi, Ibu Salsabila di Kota Kendari, Ustaz. Kita beralih kembali, Ustaz, mohon izin ke pertanyaan berikutnya. Kami datang dari Bapak Aan Andika di Lampung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Imam Asy-Syafi'i berpesan untuk merantau. Nah, apakah merantau ini termasuk sunnah dan apa juga fadilahnya? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, merantau di sini artinya mengembara untuk mencari ilmu. Dan dikenal dengan istilah rihlah fi talabil ilm. Ya, rihlah fi talabil ilm itu memang dicontohkan oleh yang pertama kali oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, ketika Allah menceritakan di surah Al-Kahfi itu ada ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ya, ketika Allah menceritakan kepada Musa alaihissalatu wassalam bahwa ada orang yang lebih tahu tentang ada orang yang memiliki ilmu yang belum kamu ketahui, yakni Khadir alaihissalam, dan lokasinya itu cukup jauh sehingga Nabi Musa harus merantau, harus mengembara untuk ke sana, dan beliau melakukan itu. Ini yang pertama kali dikenal tentang pengembaraan dalam mencari ilmu. Demikian pula sahabat-sahabat Nabi, Salman Al-Farisi mengembara dari negeri Persia sampai akhirnya datang ke Madinah untuk mengetahui tentang Nabi terakhir, dan akhirnya beliau masuk Islam. Dan beberapa sahabat juga melakukan hal yang serupa. Ya, Imam Ibn Tha'labah datang dari perkampungannya, dari Bani Sa'ad bin Bakar, menanyakan tentang Islam kepada Rasulullah SAW, dan setelah dijawab, beliau menyatakan keislamannya, lalu mendakwahkan Islam. Demikian pula orang-orang Ansar yang dulu berbaiat di Aqabah, ya, baiat yang pertama, baiat yang kedua, mereka mengembara dari Madinah datang ke daerah yang dekat Makkah dengan Aqabah namanya, kemudian diajari Islam oleh Nabi dan mereka kembali ke Madinah lagi. Dan demikian seterusnya, para ulama melanjutkan tradisi ini, terutama ahlul hadis, al-muhaddithun. Mereka mengembara sampai keliling dunia. Ya, di masa itu ya, keliling dunia di masa itu yang bisa dijangkau. Lintas benua, bahkan ada yang dari Andalus mengembara hingga sampai ke Baghdad seperti Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Ada yang dari Baghdad sampai ke San'a ke Yaman seperti Imam Ahmad mengembara ke San'a ke Yaman untuk belajar dari Abdul Razak As-San'ani, dan banyak lagi yang lain. Karena memang ketika itu mereka sudah menguasai ilmu yang, atau sudah belajar dari para ulama yang ada di daerah masing-masing, maka mereka mengembara. Akan tetapi ada juga ulama, dan ini adalah gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, yang dikenal tidak pernah keluar meninggalkan kota Madinah. Kenapa? Jawabannya karena Madinah adalah pusat ilmu ketika itu. Di masa Imam Malik, pusatnya hadis adalah kota Madinah. Di sana banyak sahabat-sahabat senior yang merupakan sahabat dengan hadis terbanyak yang mereka riwayatkan, sehingga perputaran hadis itu mayoritasnya ada di Madinah. Berhubung pusatnya ada di Madinah, maka logikanya ya di sanalah orang kalau ingin mencari hadis paling banyak dia akan dapatkan di sana, sehingga beliau memandang tidak perlu untuk rihlah, sehingga seumur hidupnya Imam Malik tidak pernah
belajar keluar dari kota Madinah. Justru banyak ulama yang datang ke Madinah di musim-musim haji misalnya untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan mereka menyampaikan hadisnya di situ. Sehingga memang benar-benar menjadi pusat atau sentra penyebaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu benar, dan itu adalah hukum asalnya. Namun dalam kondisi tertentu, ketika ilmu yang dicari itu justru lebih banyak didapatkan di kota si pencari ilmu, maka dia tidak perlu mengembara ke tempat lain. Kecuali jika apa yang dia cari sudah dia dapatkan di kotanya dan masih tersisa dan hanya bisa didapatkan di luar kotanya, maka ketika itu dianjurkan dia untuk merantau keluar dari daerahnya. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi jawaban bagi penanya kita tadi, Bapak Aan di Lampung Ustadz. Kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Kayaknya datang dari Bapak Seto di Kota Bekasi. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, jika kita umroh dibiayai orang lain, apakah termasuk juga dalam keutamaan dihilangkannya kemiskinan dan juga kefakiran? Begitu Ustaz pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Oh iya, kalau kita melihat kepada zahir hadisnya, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal-dhunub kama yanfi al-kir khabath al-hadid wal-dhahab wal-fiddah. Ya, iring-iringkanlah antara haji dan umrah karena keduanya akan menyingkirkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana semburan api itu bisa membersihkan karat-karat yang ada pada besi, emas dan perak. Zahir hadis ini tidak menyebutkan selain seseorang yang melakukan haji dan umroh secara kontinu, walaupun itu tidak dari biaya sendiri tapi dibiayai oleh orang lain dan misalnya ya, atau mungkin dia menjadi pembimbing. Otomatis kan kalau membimbing umroh berarti itu sudah masuk dalam biaya penyelenggaraan umroh yang dibayarkan oleh jemaahnya. Maka ini juga masuk kategori orang yang melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Ya, Nabi tidak mempersyaratkan itu harus dengan biaya pribadinya. Walaupun tentunya yang membiayai dirinya, dia akan mendapatkan pahala dari sisi lain, yaitu dari pembelanjaan hartanya tadi untuk ibadah. Namun insya Allah kalau dia sudah rajin menunaikan haji dan umroh, maka itu bisa mendapatkan apa yang dijanjikan dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya oleh penanya kita tadi, Bapak Seto di Kota Bekasi. Dan pemirsa juga pendengar sekalian, kami kembali mengajak Anda untuk bisa terhubung bersama kami menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz, baik melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Meila di Kota Tasikmalaya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga ada dalam rahmat serta perlindungan Allah. Amin. Pertanyaannya, apakah ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang pahala memelihara dan mengurus binatang kucing Ustadz? Begitu pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Iya, secara umum sih kalau binatang itu dirawat ya, diberi makan, diberi minum, maka apapun binatangnya, selama itu bukan binatang yang kita dilarang untuk memeliharanya ya. Bahkan anjing ya, kita tidak memelihara tapi kita memberi makan. Tanpa memelihara kan bisa saja ya, seseorang melihat ada anjing kehausan atau anjing kelaparan, dikasih makan. Ya, mohon dibedakan antara memelihara, ditaruh di rumah, ya,
atau sekedar berbuat baik kepada binatang. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal bahwasanya ada seorang wanita tunasusila dari Bani Israel yang hendak mengambil air di sumur, dan dia melihat ada anjing yang muter-muter sekitar sumur gitu karena kehausan sambil menjulurkan lidahnya, namun dia tidak bisa minum karena ada bibir sumur yang cukup tinggi dan tidak mungkin anjing itu masuk ke dalam. Maka si wanita ini mengambilkan air dengan sepatunya dan diberikan kepada si anjing, maka Allah ampuni dosanya. Jadi Nabi SAW mengatakan wa fi kulli kabidin ratbatin ajr. Pada setiap makhluk hidup yang seseorang itu berbuat baik kepadanya, dia akan dapat pahala walaupun itu hanya seekor anjing. Padahal anjing itu banyak dicela dalam Al-Quran, ya. Dianggap hewan yang buruk dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW. Apalagi hewan-hewan yang tidak seperti itu, seperti kucing, ya. Tidak ada hadis yang mencela tentang kucing ataupun ayat Al-Quran yang mencela tentang kucing, tidak ada. Tapi yang mencela anjing dijadikan sebagai perumpamaan yang buruk, ada ayatnya. Demikian juga Nabi pernah memerintahkan agar anjing itu dibunuh saja, kemudian beliau hentikan perintah itu. Dan yang penting jangan dipelihara kecuali untuk 3 tujuan. Jadi intinya kalau kucing, insya Allah itu lebih besar pahalanya manakala seseorang berbuat baik dengan memberi makan atau merawat. Misalnya ada kucing yang luka dirawat, ya. Namun tetap kita hendaknya memperhatikan skala prioritas. Hal-hal yang seperti ini tidak berarti seseorang kemudian berlebihan, ya, dalam membelanjakan hartanya untuk merawat kucing, karena masih banyak yang lebih berhak dan lebih besar fadilahnya untuk dirawat daripada seekor kucing. Jadi kita mestinya memahami hadis-hadis itu sesuai dengan konteksnya. Si wanita tunasusila tadi memang ketika itu tidak mendapati makhluk lain yang bisa dia tolong kecuali si anjing ini. Maka dia tolong anjingnya. Tapi ketika seseorang hidup di tengah masyarakat, tetangganya masih banyak yang kelaparan, maka tidak seyogianya dia justru semangat merawat kucing tapi melupakan hak tetangganya, ya. Atau merupakan hak anak yatim, padahal di sekelilingnya banyak orang yatim yang lebih berhak untuk dia perlakukan dengan baik. Harusnya dia mengerti skala prioritasnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi solusi bagi penanya kita Ibu Melia tadi di kota Tasikmalaya, Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu, Ustaz. Penelpon pertama kita di sore hari ini ada Bapak Muslim di Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi suara TV-nya dikecilkan, ya. Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak untuk Ustaz pertanyaannya. Halo Ustaz. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga Ustaz. Amin. Amin. Yang akan saya tanyakan begini Ustaz. Misalnya saya kan seorang yang aktif dalam bekerja Pak Ustaz. Dari pagi mungkin pulang malam Ustaz. Apakah mungkin dihitung sebagai hisab atau suatu keburukan jika seorang ayah yang tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak dan istrinya karena faktor kesibukan tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui mungkin ya bahwa pendidikan yang dimaksud di sini ada yang sifatnya itu merupakan kewajiban masing-masing individu dan ada yang sifatnya
kewajiban orang tua terhadap anaknya atau kewajiban suami terhadap istrinya. Kalau ini merupakan kewajiban masing-masing individu dan Allah memberi dia fasilitas, memberi dia kemampuan untuk belajar, maka dia tidak boleh berpangku tangan, pasif, menunggu diajari, padahal dia bisa belajar. Misalnya, belajar dengan menghadiri kajian-kajian ilmiah yang ada di sekitarnya, atau belajar di sekolah, ya, atau mendengarkan melalui jejaring sosial, dan semisalnya baca buku. Seseorang dituntut untuk mengupayakan dan terus belajar dan tidak berpangku tangan. Namun ketika sesuatu itu tidak bisa dipelajari dengan sendirinya, harus ada yang mengajari, dan bapaknya di sini memiliki kemampuan untuk mengajarkannya, maka beralih kewajiban ini kepada bapaknya mengajari anaknya. Demikian juga kalau itu tidak diketahui oleh seorang istri dan suaminya tahu ada hal-hal yang perlu diluruskan pada istrinya, yang perlu dijelaskan, dan suaminya bisa menjelaskan, maka menjadi kewajiban suami untuk meluruskannya dan untuk menjelaskannya. Jadi saya tidak bisa katakan itu Anda salah karena sibuk mencari nafkah tidak bisa mengajarkan. Tergantung ya, apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Kalau Anda sudah memberikan fasilitas kepada istri Anda, kepada anak Anda untuk belajar, menafkahi mereka, atau misalnya kalau anak menyekolahkan anaknya, maka di sini Anda sudah menunaikan kewajiban. Namun jika itu belum dilakukan, padahal Anda mampu melakukan, tidak membiayai pendidikan anak dengan sebaik-baiknya misalnya, padahal Anda mampu, dan hanya sibuk untuk bekerja. Toh tujuannya bekerja itu apa? Tujuan bekerja agar seseorang bisa mandiri, ya, tidak hanya bergantung pada orang lain, bisa mendapatkan rezekinya, mendapatkan harta untuk nafkah, untuk biaya pendidikan dan lain-lain. Sehingga kalau sudah terpenuhi, maka dia harus perhatikan masalah pendidikan ini. Jadi tergantung kondisi ya. Mudah-mudahan kalau Anda sudah berusaha, sudah memberikan nafkah, membiayai pendidikan anak, kemudian tidak bisa mengajarkan lagi secara langsung karena pekerjaan, insya Allah itu sudah tidak berkonsekuensi mendapatkan hukuman di akhirat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi pengingat bagi penanya kita tadi, Bapak Muslim di Kota Bekasi. Kembali kita sapa kembali Ustaz. Penelpon kita yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Ada Bapak Sultan di Sulawesi, silakan Bapak pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah ini Pak Ustaz, masalah asam ini. Masalah apa? Kan ada sebagian orang yang mengatakan siapapun yang mendengar suara asam dan tidak memenuhinya maka tidak ada sholat baginya. Maksudnya itu tidak ada sholat baginya, tidak diterima atau sholatnya, atau tidak sahkah sholatnya. Bagaimana itu penjelasannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz, bisa dipahami Ustaz? Ya, masalah azan maksudnya ya. Azan. Jadi kalau orang mendengar azan kemudian dia tidak memenuhi panggilan itu, ya memenuhi panggilan di sini artinya bisa dua macam ya. Pertama, kan dalam azan itu ada ajakan untuk sholat, seperti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kerjakan sholat, ya. Ayo menuju kepada keberuntungan. Dia tidak menjawab panggilan ini dengan tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada sholat baginya, ya jelas, kan dia emang tidak sholat gitu ya. Ya, dia nggak mengerjakan sholat. Bagaimana dikatakan dia menunaikan sholat, tidak mengerjakan sholat, nggak ada sholat baginya. Namun ada kemungkinan yang kedua, dia tidak memenuhi ajakan di masjid.
ajakan sholat di masjid. Dia sholat tapi di rumah, tidak sholat di masjid. Nah, dalam konteks ini maka tidak ada sholat baginya, maksudnya tidak ada sholat yang sempurna pahalanya. Selama dia menunaikan sholatnya itu dengan memperhatikan syarat-syaratnya, menjalankan rukun-rukunnya, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, maka sholatnya secara tinjauan hukum, tinjauan fikih, sah. Gugur kewajiban dia untuk menunaikan sholat itu setelah dia menunaikannya, tidak disuruh mengulang. Nah, akan tetapi kesempurnaan pahala sholatnya tidak sesempurna manakala dia adalah seorang laki-laki dan dia bisa menghadiri pelaksanaan sholat itu secara berjamaah di masjid, namun dia tidak melakukannya. Padahal tidak ada udzur syar'i baginya. Itu yang dimaksud dengan tidak menjawab adzan, maka tidak ada sholat baginya. Artinya kalau dia masih sholat tapi di rumah, maka sholatnya tidak sesempurna manakala dia sholat dengan berjamaah di masjid. Nah, baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi solusi bagi penanya kita tadi. Baik Ustadz, kita kembali sapa penelpon kita yang berikutnya. Kali ini datang pertanyaan berikutnya, Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Iya Bapak, silakan untuk Ustadz pertanyaannya. Oh nggak nyambung ya. Halo. halo. Iya Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mudah-mudahan antum diberikan kesehatan terus oleh Allah. Amin. Sehingga Amin, bisa terus ilmunya nyampe ke kita. Amin. Melalui mimbar yang saya cintai ini. Masya Allah. Barakallah. Kali ini saya Umar Haini dari Bali, dari Kelungkung Bali. Ustaz mau nanya tentang, saya baca dari sebuah makalah ini, kutipan dari kitab Syifa'us Siqam fi Ziyarati Khairil Anam oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Subki ya. Iya, Subki. Beliau menukil riwayat Yazid bin Abu Sa'id yang menyampaikan bahwa aku menjumpai Umar bin Abdul Aziz dan ketika aku berpamitan padanya, kemudian beliau berkata, aku punya permintaan padamu, jika kamu sampai di Madinah dan melihat kuburan Nabi, maka sampaikan salam dariku untuk beliau. Halo? Masa Ustaz ya? Iya, silakan Bapak. Halo? Masih terhubung. Halo? Iya, halo. Masih Lanjutkan, masuk Bapak. Ustaz suara saya? Terdengar Pak. Masuk. Lanjutkan saja. Halo? Iya Pak, saya nyimak apakah Pak. Lanjut. riwayat ini dari Halo Dari Bapak. siapa Pak? Halo Bapak. Masih terhubung? Putus ya. Halo, Bapak Umar, masih terhubung? Sayang sekali terputus Ustadz. Qadarullah masyafa'al Ustadz. Apa mau dijawab Ustadz atau kita beralih ke pertanyaan berikutnya? Saya belum tahu arah pertanyaannya, apakah menanyakan keabsahan riwayat atau cara kita memahami riwayat itu atau apa gitu ya. Baik Ustadz. Tapi ala kulli hal, apa yang disebutkan di situ adalah pesan dari seorang tabi'in kepada sesamanya agar menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipesan di sini berdasarkan riwayat itu ya, terlepas dari valid atau tidaknya, adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya tentunya ini bukan dalil sebetulnya, karena praktek atau perbuatan yang bisa dijadikan sebagai dalil itu manakala merujuk atau disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
atau kepada Khulafa ar-Rasyidin, satu di antara Khulafa ar-Rasyidin, dan tidak ada yang mengingkari, tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya, atau itu dilakukan oleh atau disepakati, maksudnya ya, ijma'nya sahabat atau ijma'nya tabi'in. Adapun sikap person selain yang tadi saya sebutkan, selain Nabi SAW, Khulafa ar-Rasyidin juga bukan, ijma' juga bukan, maka dia tidak bisa menjadi dalil dengan sendirinya. Lantas mungkin orang memahami berarti dianjurkan ya kita kirim salam, nitip salam sama seseorang, nanti kalau sampai di kuburnya Rasulullah sampaikan salam. Itu tidak bisa menjadi dalil ya. Justru itu perlu dalil. Ya, justru yang begitu-begitu itu perlu dicarikan dalilnya. Apakah yang dilakukan oleh Yazid tadi dengan titip salam kepada Umar bin Abdul Aziz itu sesuatu yang disyariatkan? Kita justru perlu dalil, bukan itunya dijadikan dalil gitu ya. Itu kalau yang ditanyakan tentang bagaimana cara berdalil atau bisakah dijadikan sebagai dalil, maka penjelasannya seperti itu. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, Bapak terhubung kembali ya. Alhamdulillah Ustaz. Kan memang yang ingin saya tanyakan betul, boleh makbul apa enggak bisa dijadikan dasar untuk melakukan hal itu apa enggak gitu Ustaz. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Lagi, kemudian yang boleh yang kedua Ustaz. Ya, silakan Bapak. Boleh. Ya. Dalam hadis Nabi, saya temukan ini di ensiklopedia hadis, 9 hadis itu di Abu Dawud nomor 1295 Ustaz. Atau Tirmidzi 3356. Itu isinya bahwa dalam satu majelis saja Nabi itu beristighfar, kata si perawi ini, si sahabat ini menghitungnya itu 100 kali beristighfar dan dihitung dengan jarinya begitu. Yang ingin saya tanyakan, kalau katakanlah seperti sekarang saya menikmati kajian dari Ustadz ini, itu kan majelis namanya Ustadz ya. Gimana melaksanakan hadis ini gitu Ustadz? Apa dalam hati istighfar terus gitu Ustadz atau bagaimana? Demikian Ustadz. Jazakumullah khair. Semoga Ustadz selalu sehat. Saya tunggu jawabannya. Saya besarkan TV saya, kemudian saya matikan HP Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bapak atas pertanyaannya. Tafadhal Ustaz. Ya, yang dimaksud istighfar di sini bukan hanya istighfar dalam hati tentunya. Karena di sini kan sahabat meriwayatkan dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Dari mana mereka tahu kalau Nabi itu istighfar? Seandainya istighfar dalam hati. Jelas ini bukan istighfar dalam hati, tapi istighfar dengan lisan. Ada gerakan bibir atau mungkin terdengar secara lirih suara istighfarnya Nabi SAW. Atau memang beliau sendiri menyampaikan. Karena memang ada riwayat, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. Atau fi kulli majlisin mi'ata marrah. Atau kama qala. Aku benar-benar beristighfar dan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih ya 100 kali, di riwayat yang lain 70 kali. Jadi istighfar di sini adalah bacaan dengan gerakan bibir yang tentunya zikir istighfar ataupun yang lain-lainnya itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah zikrul lisan. Artinya mengucapkan bacaan-bacaan zikir secara lisan dengan gerakan bibir ya, dengan suara yang lirih. Yang kedua, zikrul lisani wal qalb. Berzikir lisannya dan hatinya menghayati, mengikuti. Ketika mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, itu pikiran tidak kemana-mana, namun mengikuti. Aku benar-benar minta ampun kepada Allah, aku bertaubat kepadanya. Jadi ini lebih afdal tentunya ya dibandingkan zikir yang pertama.
Dan yang paling sempurna adalah ketika bertemu antara ucapan lisan, penghayatan dalam hati, dan juga praktek dengan amal perbuatan. Jadi dia juga mengingat Allah dalam setiap gerak-geriknya. Sholatnya, majelis ilmunya, dia menghadirkan niat yang baik di situ, berusaha untuk khusyuk, menjaga tutur katanya, menjaga perbuatannya. Nah, ini adalah yang paling sempurna. Jadi paling tidak zikir secara lisan, istighfar ataupun yang lainnya, dan dalam kondisi seperti ini pun bisa. Ya, tidak terbatas hanya di masjid, hanya di kajian di masjid, tapi dalam setiap kondisi. Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis yang lain, karena Nabi SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi SAW itu rajin mengingat Allah di setiap kondisi. Dan zikir juga diperintahkan dalam berbagai keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk maupun berbaring, dan memikirkan, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Jadi setiap ada kesempatan untuk mengingat Allah, untuk tafakkur, ya, baik dengan lisan ataupun dengan hatinya, dia manfaatkan itu. Nah, Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat dipahami dan juga menjadi solusi bagi penanya kita tadi, Bapak Umar di Bali. Dan pertanyaan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada program live interaktif kali ini Ustadz. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas keluangan waktu antum untuk bisa bersama kita, dan semoga Allah senantiasa berkahi antum, keluarga antum, dan juga ilmu-ilmu antum Ustadz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah perjumpaan kita pada live interaktif mengenal akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama guru kita Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi Anda semua pemirsa dan pendengar pada live interaktif kali ini. Dan juga, kami ingatkan juga untuk jangan lupa terus saksikan program live interaktif Fatwa TV dari Senin sampai dengan Jumat. Dan kami terakhir mewakili kru Fatwa TV yang bertugas pada live interaktif di sore hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda semuanya. Sampai jumpa kembali pada live interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.